Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya bernama Valerida Basaria Sinaga dengan NPM 24120470. Saya dengan Desa Olivia Ros dengan NPM 24120471. Saya dengan Faya Khairunisa Amar Putri dengan NPM 2412047072. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mencari 3 artikel dan menganalisisnya. Judul yang pertama, aplikasi pembiayaan kesehatan. Artikel yang pertama adalah Sistem Pembiayaan Kesehatan Global, yang ditulis oleh Nurahamani Aspawati, yang diterbitkan pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi sistem pembiayaan kesehatan global, terutama yang terkait dengan Universal Health Coverage atau UHC, dengan cara untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Manfaatnya untuk memberikan wawasan mengenai strategi pembiayaan kesehatan, model-model pembiayaan, dan pilihan ideal seperti asuransi kesehatan untuk menjamin keterjangkauan layanan kesehatan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil yang kami dapatkan, ditemukan bahwa asuransi kesehatan merupakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan dan memungkinkan akses layanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya secara langsung atau out of pocket. Sistem ini juga penting untuk mengatasi peningkatan biaya layanan kesehatan. Dapat kami simpulkan, asuransi kesehatan ini menjadi pilihan utama untuk pembiayaan kesehatan secara global dengan cara mengelola yang efisien dan efektif agar layanan ini dapat menjangkau masyarakat luas. Kelebihannya, artikel ini memberikan pandangan menyeluruh tentang sistem pembiayaan kesehatan di berbagai negara dan mengedukasi pembaca tentang pentingnya strategi pembiayaan yang berkelanjutan. Kekurangannya adalah artikel ini tidak secara spesifik membahas studi kasus penerapan asuransi kesehatan di negara tertentu, sehingga kurang mendalam dalam hal implementasi praktis di masing-masing negara. Artikel yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Artikel yang kedua dengan judul Analisis Biaya Obat Unit Rawat Jalan pada Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah BLUD di Indonesia. Dengan penulis Suharmiati Lestari Handayani dan Betty Rosiher Niate. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis biaya obat di unit rawat jalan pada rumah sakit BLU atau BLUD di Indonesia dan mengidentifikasi proporsi biaya antara obat generik dan non-generik. Manfaatnya adalah memberikan wawasan mengenai pengelolaan biaya obat di rumah sakit dan mendukung kebijakan penggunaan obat generik untuk efisiensi biaya kesehatan. Hasil yang kami dapatkan adalah biaya obat di rumah sakit kelas A dan kelas B didominasi oleh non-generik, sedangkan di kelas C lebih banyak menggunakan obat generik. Terdapat perbedaan signifikan dalam biaya antara obat generik dan non-generik di masing-masing kelas rumah sakit. Kesimpulannya adalah rumah sakit kelas A dan B cenderung menggunakan lebih banyak obat non-generik, sedangkan rumah sakit kelas C lebih banyak menggunakan obat generik. Penggunaan obat generik perlu terus ditingkatkan demi efisiensi biaya di semua kelas rumah sakit.
Kelebihannya adalah artikel ini memberikan data rinci mengenai biaya obat di berbagai kelas rumah sakit di Indonesia, membantu manajemen rumah sakit dalam memahami pola pembiayaan obat. Kekurangan Kurangannya adalah artikel ini tidak secara spesifik membahas studi khusus penerapan asuransi kesehatan di negara tertentu, sehingga kurang mendalami dalam hal implementasi praktis di masing-masing negara. Selanjutnya tentang sistem pembayaran kesehatan. Tujuannya adalah untuk disebabkan secara eksplisit di dalam teks namun terbit dalam volume 11 nomor 2 Desember 2015. Manfaatnya adalah untuk menambahkan sistem pembiayaan kesehatan yang ideal khususnya bagi masyarakat miskin di Indonesia agar dapat memastikan akses yang lebih adil dan berkualitas pada layanan kesehatan. Hasilnya adalah menyediakan paduan bagi pemerintah dan pembuatan kebijakan dalam mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan yang dapat menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan peningkatan akses layanan kesehatan. Kesimpulannya adalah penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan kesehatan harus mampu mengatasi masalah akses kesehatan bagi masyarakat miskin melalui model asuransi kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Sistem pembiayaan kesehatan berbasis managed care disarankan sebagai solusi yang integratif dan efisien. Kelebihannya adalah asuransi kesehatan berbasis managed care diasihkan karena mampu mengendalikan biaya sambil menjaga kualitas layanan hidup. Hal ini dianggap cocok untuk Indonesia mengingatkan tentang ekonomi dan keterbatasan sumber daya di negara tersebut. Kekurangannya adalah memberikan pandangan yang komprehensif mengenai sistem pembiayaan kesehatan, mencakup beragam model yang dapat diterapkan, serta analisis mendalam tentang relevansi asuransi kesehatan untuk berbagai kelompok masyarakat. Sekian. Presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.